sih kalian ngerasa kalau gunung yang lagi kalian daki itu mendadak berubah jadi tempat yang asing banget? Padahal jalannya ya itu-itu aja. Kejadian ini saya alami sendiri di Gunung Lawu lewat jalur Cedok. Pas saya lagi di antara pos 4 dan pos 5, di tengah kabut yang lagi tebal-tebalnya, tiba-tiba ada suara perempuan manggil nama saya. Jelas banget dari balik semak-semak. "Mas, mampir sini mas." Suaranya persis seperti ibu saya di rumah. Padahal saya tahu ibu saya di rumah itu lagi tidur. Di situ kaki saya langsung lemes karena saya tahu kalau saya noleh sekali saja, saya gak bakal bisa pulang lagi ke rumah. "Halo Cah, sugeng dalu, selamat malam. Malam ini saya pengen cerita agak panjang soal pengalaman saya yang paling gak masuk akal di Gunung Lawu. Gunung yang katanya punya pasar di puncaknya." Waktu itu kita berangkat bertiga. Ada saya, terus teman saya namanya si Agus, sama satu lagi si Danu. Kita pilih jalur Cedok karena itu katanya pemandangannya paling bagus, tapi treknya juga paling pedas buat betis. Kita sampai di base camp itu sore. Udaranya sudah mulai dingin menusuk tulang. Pas lagi packing ulang, ada bapak-bapak penjaga di sana yang tiba-tiba deketin saya. Beliau gak banyak ngomong, cuma ngeliatin tas saya, terus bilang pelan-pelan pakai bahasa Jawa, "Lek ning munggah Lawu kuwi atine sing resik lho. Ojo pisan-pisan sombong apa maneh bengok-bengok." Saya cuma jawab, "Nggih Pak, matur suwun." Tapi dalam hati saya sudah mulai ngerasa kok gak enak Perasaanku kayak ada yang ganjil loh. Tapi namanya anak muda, pengennya tetap gas boleh. Kita mulai naik itu jam 8 malam. Kenapa malam? Ya biar sampai puncak pas sunrise, katanya gitu. Awalnya biasa aja. Kita masih bisa bercanda, masih bisa tertawa-tawa sambil ngerokok sebentar di sela-sela perjalanan. Tapi masuk ke arah pos 2, suasananya mulai berubah. Pohon-pohon besar di kanan kiri jalur itu kayak makin lama makin menghimpit jalan kita. Dan anehnya, suara hutan yang biasa berisik sama suara jangkrik, burung-burung malam, tiba-tiba hening, senyap banget. Terdengar cuma suara sepatu kita yang nginjak ranting kering, krek 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 gitu. Tiba-tiba si Danu yang posisinya paling depan berhenti mendadak. Kita tanya dong, "Kenapa Nu?" Dia diem aja. Senternya diarahkan ke arah pohon besar yang ada di depan. Pas saya ikut arahin senter ke sana, astaga, ada kain putih kecil
gantung di dahan pohon. Yo saya pikir itu sampah plastik atau apa gitu. Tapi pas kena angin, kain itu gerak-gerak. Dan baunya kuwi lho Cah. Baunya itu wangi bunga melati yang nyengat pol. Si Agus bisik-bisik, "Mas, itu bukan plastik. Itu jarik putih." Kita bertiga saling pandang loh. Nah, di situ saya sadar perjalanan ini gak bakal biasa-biasa aja. Yo kita mutusin buat gak komentar apa-apa dan lanjut jalan pelan-pelan. Tapi sejak saat itu saya ngerasa langkah kaki kita bukan cuma bertiga loh. Ada suara langkah kaki keempat yang ngikuti di belakang. Tapi ya, setiap kita berhenti, langkah itu juga ikut berhenti. Nah, ini bagian yang paling bikin saya nggak bisa lupain. Kita sampai di sana, wilayah yang orang sebut pasar Dieng atau pasar Bubrah, itu sekitar jam 1 malam. Kabut di sini beda. Kabutnya itu tebel, basah, dan rasanya koyok nutupin pandangan senter kita. Nah, tiba-tiba si Agus narik tas karir saya dari belakang. Dia nanya pelan banget, "Mas, kamu denger enggak?" Saya diem. Saya coba dengerin baik-baik. Dan bener aja lur, di tengah hutan yang harusnya sepi itu, saya denger suara riuh. Persis koyok pasar tumpah di desa. Ada suara orang nawarin dagangan, suara piring dipikul, sampai suara musik gamelan sayup-sayup dari kejauhan. Padahal yo, di depan kita itu cuman batu-batu besar sama semak-semak. Logika saya udah gak jalan nih. Nah, si Danu malah makin aneh. Dia koyok orang linglung. Jalannya mulai melenceng dari jalur pendakian. Dia bilang, "Loh Mas, itu loh ada warung rame banget. Ayo mampir, aku lapar." Saya langsung narik jaketnya kuat-kuat. Sadar itu bukan warung, itu jurang." Nah, di situ saya ingin pesen bapak penjaga base camp tadi. Atine sing resik. Saya langsung suruh mereka duduk melingkar. Kita nggak boleh jalan dulu. Kita nunduk, nggak berani senter kanan kiri. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Di tengah kabut itu, saya lihat ada sepasang kaki. Pucet banget. Jalan ngelewatin kita tanpa suara sepatu. Kaki itu jalannya pelan. Tapi anehnya, dia nggak nampak di tanah. Pas kita lagi nunduk itu ya, tiba-tiba ada suara koin jatuh di depan saya. Klinting, klinting. Terus ada suara kakek-kakek serak banget ngomong di deket telinga saya. "Tuku apa le? Iki daganganku anyar-anyar." Badan saya kaku Cah. Rasanya kayak ditindih batu besar. Saya mau baca doa, tapi lidah saya kayak keluh. Saya cuman bisa
batin di dalam hati. Nyuwun sewu mbah, saya cuma numpang lewat, gak mau macam-macam kok. Tapi kakek itu malah ketawa. Ketawanya itu kering kayak suara daun kebakar. Nah, si Agus yang biasanya paling berani ini malah nangis tanpa suara. Ternyata di depan dia lihat ada orang-orang yang lagi transaksi, tapi barang yang dijual itu, ya maaf ya Cahyo, potongan daging yang masih berdarah-darah. Di situ kita sadar, ya kita nggak lagi di Lawu yang biasa ya. Kita lagi bertemu di tempat yang nggak seharusnya kita datangi jam segitu. Setelah nunggu sekitar 1 jam, yang rasanya kayak setahun, suara pasar itu pelan-pelan hilang, bareng sama angin kencang yang lewat. Begitu kabut agak tipis, saya langsung tarik ke teman-teman. Gak usah puncak, turun aja. Kita lari lur, gak peduli lagi sama capek atau kaki yang mau copot. Kita cuma pengen lihat aspal base camp lagi. Pas perjalanan turun itu, saya ngerasa tas saya berat banget ya. Kayak ada orang yang numpang duduk di atas tas. Tapi saya dimai. Saya nggak mau bikin Danu sama Agus makin panik. Sampai di bawah jam 6 pagi. Kita semua lemes no. Pas saya buka tas saya di base camp buat bongkar logistik, kalian tahu apa yang saya temuin? Di dalam tas saya ada sebungkus bunga kandil yang masih seger banget, lengkap sama uang koin kuno yang bolong di tengahnya itu loh. Nah, padahal saya nggak pernah masukin barang kayak gitu. Jadi aku juga bingung. Yo, jadi pesan saya buat kalian ya, kalian naik gunung, apalagi gunung yang punya sejarah kuat kayak Gunung Lawu ini, tolong jaga sikap, jaga ucapan. Yo, karena kita nggak pernah bener-bener sendirian di sana. Apa yang kalian lihat belum tentu itu nyata. Dan apa yang gak kalian lihat bisa jadi lagi berdiri tepat di belakang kalian sekarang. Matur suwun, terima kasih sudah dengerin cerita beranda malam kali ini. Kalau kalian punya cerita serupa, tulis di kolom komentar ya. Saya pamit, ojo lali, tutup pintunya, matiin lampunya. Salam misteri.